saya ingin kita juga memberikan catatan terhadap 10 tahun pemerintahan Jokowi dan harapan kita pada pemerintahan yang baru akan terbentuk. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu juga pada Anda. Ini sesuatu, Bung Eep, sesuatu yang baru pertama kali terjadi di pemilu presiden secara langsung sejak 2004. Begitu Pak SB menjadi presiden, maka partai baru yang bernama Demokrat itu langsung menjadi rising star. 2009 luar biasa, satu putaran, 3 paslon, dan Partai Demokrat juga langsung menjadi pemenang pemilu 60%. 2014 PDIP yang oposisi atau di luar pemerintahan bisa menikmati kejayaan PDI Perjuangan karena memiliki seorang Jokowi. Dan di 2019 PDI Perjuangan juga jadi 20% bisa mencalonkan sendiri capresnya kalau mau ya karena ada linear antara yang dipilih sebagai capres dan kepercayaannya pada partai pendukung. Apa yang terjadi pada Pak Prabowo dan Partai Gerindra? Pertama soal kotel efek itu ya. Jadi kalau kita nilai kotel efek misalnya dari survei, pertanyaan yang bisa diajukan antara lain dan biasa kami ajukan itu adalah apakah si pemilih itu memilih dulu calon presiden, lalu kemudian berdasarkan pilihannya itu dia mencari partai yang mengusung calon presiden itu. Angkanya itu 70-an%, sekitar 70-an% pemilih mengatakan itu. Jadi yang memilih partai dulu baru kemudian memilih capres itu 30-an%. Nah itu menunjukkan bahwa rembesan dari pilpres ke pileg itu sebetulnya memang ada, nyata. Tetapi dengan satu hukum yang jelas. Di Indonesia partai itu ada dalam 2 kelompok atau 2 ceruk. Yaitu ceruk majemuk dan ceruk agama atau Islam. Itu selalu ada hukum di mana kotel efek itu akan mengarah kepada sekelompok di Partai Islam dan di sekelompok di Partai Majemuk. Gerindra 2019 mendapatkan kotel efek dikarenakan Gerindra berkoalisi dengan 2 partai Islam, PAN dan PKS. PAN tidak mendapatkan kotel efek, tapi PKS mengalami lonjakan karena pemilih memilih PKS yang lebih kanan dibandingkan dengan PAN. Tetapi Gerindranya sendirian sebagai partai majemuk. Kenapa sekarang Nasdem senang sekali Partai Demokrat tidak gabung dengan Perubahan? Karena majemuknya tinggal sendirian. Karena kalau tidak, kalau tidak maka kotel efek itu bisa jadi bola liar, bisa ke Demokrat, bisa ke Nasdem. Sekarang problem dengan koalisi besar di koalisi Indonesia Maju adalah majemuknya banyak sekali. Semua majemuk. Gerindra majemuk, Golkar majemuk, PSI majemuk, apalagi? Demokrat majemuk, Partai Islamnya, PBB. PAN bukan partai Islam. Iya, partai Islam tapi di tengah gitu ya. Basisnya kan awalnya dari Muhammadiyah gitu. Jadi kotel efeknya kemudian jadi bola liar. Ya tapi kenapa nggak ke Gerindra? Ya karena jadi bola liar. Kenapa malah ke Golkar? Nah itu pertarungan elektoral menentukan. Menurut hemat saya bagaimanapun Gerindra dibandingkan Golkar, infrastruktur partainya beda. Golkar itu punya captive yang dipelihara oleh jaringan yang masih tersisa. Atau Partai Golkar iklan mengkampanyekan partainya jauh lebih mendekatkan diri dengan Jokowi effect tadi. Ya. Mungkin penjelasan yang lain adalah orang melihat yang bertarung sebagai calon presiden itu bukan Prabowo Subianto, tapi Prabowo Widodo. Jadi kemudian jadi bingung gitu sehingga dan lupa bahwa itu ada Partai Gerindra. Dan lupa. Jadi menurut saya kotel efek itu ada, tetapi memang hukumnya begitu selama ini. Karena kalau kita lihat 5 yang terunggul itu PDIP, Golkar, lalu ketiga baru Gerindra, 4 itu PKB, 5 Nasdem. 3 di antara 5 terunggul itu justru bukan partai yang mengusung Prabowo Gibran. Jadi hal yang sama terjadi, hal yang sebaliknya terjadi pada PKB. Katakanlah nanti hasil perhitungan akhir di KPU mengalahkan 01. Artinya PKB menjadi bagian dari yang kalah bersama-sama dengan Nasdem dan PKS. Tetapi kalau dilihat dari quick count yang kemarin dilakukan, exit poll yang juga udah menyebar hasilnya, PKB kan mengalami kenaikan. Betul. Jadi dari sisi legislatif PKB itu sukses gitu. Nah, PKS stagnan. Bahkan di beberapa quick count itu cenderung seperti ada kecenderungan turun sedikit, tapi stagnan lah dengan margin of error. Jadi menurut saya inilah yang kembali terjadi. Nah, buat Prabowo pestanya itu jadi pesta penuh catatan.
ia menjadi presiden, tetapi pada saat yang sama Gerindra boleh jadi tidak mengalami lonjakan Ya. gitu. Tapi buat Caimin, pestanya juga sama. Ia tidak mungkin terpilih sebagai wakil presiden, tapi pada saat yang sama partainya mengalami kenaikan kursi. begitu. Menang banyak ya Iya, Caimin buat ya. Pak Jokowi juga. Karena pestanya penuh catatan, ada 2 catatannya. Catatan nomor 1 adalah PSI-nya mungkin tidak lolos, anak bungsunya tidak tertolong, mungkin. Catatan yang kedua, oposisi terhadap Pak Jokowi setelah pemilu bukan lagi menurun tetapi meningkat. Kalau tidak percaya tanya Rocky selain tanya saya. Oke. Ya, saya mau memberikan catatan Mbak Alisa. Ya. Kita sudah melalui 10 tahun dengan Ya. seluruh kelebihan dan kekurangannya dan baru kali ini ada gerakan Nurani Bangsa untuk Ya, mengawal pemilu. Sebenarnya apa sih catatan Anda pada 10 tahun ini dan bagaimana kita belajar untuk 2024 ini? Kalau saya melihat yang pertama tentu oposisi di parlemen itu persoalan ya, karena tidak ada kemudian proses check and balances. Itu penting sekali untuk kemudian sebuah undang-undang atau regulasi atau kebijakan itu ditetapkan. Seperti tadi soal penjabat atau soal apa namanya sebentar kok saya jadi lupa. Segala undang-undang yang terkait itu kan kemudian diputuskan bersama. Kalau parlemen itu di parlemen tidak ada oposisi terhadap eksekutif, ya begini jadinya. Omnibus Law mungkin maksudnya. Omnibus Law misalnya, atau undang-undang KPK. Undang-undang Revisi KPK. Revisi Ya. KPK itu yang Ya, tadi saya mau sebut. 2019. 2019 gitu. Jadi itu satu problem penting. Yang kedua adalah kita terlenakan dengan sosoknya, melupakan ada kaidah-kaidah kehidupan bernegara ini loh. Iya. Ini yang dipersoalkan oleh para guru bangsa ini. Iya. Kaidah-kaidah bernegara ini kemudian kita memberikan izin untuk dilanggar-langgar gitu. Permisif kita. Oke. Ketika Pak Jokowi melakukan tadi ya misalnya bansos ditarik di awal Februari misalnya. Saya punya gitu. pertanyaan, apakah para guru besar, para akademisi yang turun gunung sekarang itu akan selalu turun bersikap kritis atau memang hanya turun kemarin-kemarin hanya demi elektoral? Itu kan puncak. Itu Karena puncak selama ini kan persoalan. enggak, kampus kan Kan orang- diam. Iya, kenapa? Ya karena kejadian-kejadiannya kan baru akhir-akhir ini. Puncaknya itu, triggernya itu kan pernyataan Presiden Jokowi bahwa presiden boleh berkampanye. Itu. Iya, oke. Ya. Sebelumnya menumpuk. Titik itulah Ya. gundukan pasirnya, ketetesan satu pernyataan presiden Ya. longsor. Ya, Gitu. Dan ini menjadi catatan kita semua supaya para guru besar tidak hanya bersuara di sebelum kampanye, Dan tetapi tidak- juga bisa menjaga jarak dengan kekuasaan. Karena kalau hanya bersuara kemarin-kemarin Betul, itu betul. artinya hanya demi elektoral. Dan rakyat juga perlu kritis, nggak hanya Ya. menyerahkan pada oposisi di parlemen. Ya. Oke. Itu. Terakhir Bung Rocky Gerung silakan. Ya kita terima itu sebagai fakta, tapi fakta itu kan ada catatan panjang di belakang fakta itu. Dan satu waktu orang akan, bukan satu waktu, dalam 2 minggu ini ada aja kejadian kecil yang membuat fakta itu akhirnya dibatalkan. Apanya yang dibatalkan? Fakta ini, kalau misalnya tadi PDIP betul-betul dengan niat yang kuat bersama-sama dengan Nasdem itu mau mengambil langkah alternatif kan. Tapi itu kita anggap sebagai yaitu apa namanya satu possibility yang mungkin probabilitasnya nol Kecil, itu. ya. Tetapi kita mesti lihat bahwa politik ini selalu dimungkinkan. Karena kalau ada gejala baru tuh. Kan politik bukan the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible itu. Jadi itu saya kira semangat kenapa di dalam publik hari-hari ini harapan itu orang masih lihat ini kan baru 95% itu. Mungkin hasil KPU berbeda tuh. Oke. Tetapi ide bahwa perubahan itu atau politik yang sifatnya perubahan harus tetap kita pastikan apapun atau siapapun presidennya dan siapapun pilihannya Kompas tetap acuannya.